Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sela Sriwahyuni dengan NIM 210469191. Di sini saya akan memenuhi tugas akhir mata kuliah Sejarah Indonesia Kuno dari Ibu Hera Hastuti MPD, membuat video tentang tradisi atau benda peninggalan sejarah dari zaman Hindu-Buddha yang ada di daerah saya. Berikut cuplikan video dan penjelasan mengenai tradisi penobatan gelar pemangku adat di Hamparan Rawang, Kabupaten Kerinci. Gelar Depati berasal dari bahasa Jawa yaitu Adipati. Sementara orang Jawa mendapatkannya dari India yaitu Adipati yang berarti penguasa. Gelar Depati maupun Adipati dulunya sangat umum digunakan di Sumatera. Misalnya para Raja Palembang selalu menggunakan gelar tersebut dan Raja-Raja Melayu di Kalimantan juga menggunakannya. Dari manapun asal kata Depati, yang jelas Depati sudah ada di alam Kerinci sejak dulu kala dan keberadaannya adalah sebagai pemangku adat di alam Kerinci. Masyarakat Kerinci mengenal sistem masyarakatnya yang menganut sistem Sko 3 takah atau tingkatan. Pengertian Sko berasal dari kata Saka yang berarti keluarga atau nenek moyang dari garis keturunan ibu. Untuk jadi Depati atau Nini Mama dipilih oleh masyarakat anak jantan yang telah memenuhi persyaratan. Hal ini dikarenakan prinsip adat Kerinci dan gelar Sko yang melekat pada diri seseorang itu harus memiliki sifat yang kuat. Depati Nini Mama merupakan simbol tertinggi pada struktur lapisan sosial masyarakat Kerinci. Kedudukan dan fungsi yang melekat berupa gelar Sko menjadikan ia bangsawan jabatan pada sistem Sko 3 takah. Oleh karena itu, Sko merupakan gelar pusaka turun-temurun yang disandang oleh raja adat atau kepala suku. Sebelum penobatan gelar, masyarakat setempat melakukan pemasangan bendera warna-warni berbentuk segitiga siku-siku yang berukuran besar atau dalam bahasa Kerinci bendera ini disebut karamantang, yang dipasang di tempat terbuka pada ketinggian mencapai 30 meter. Bendera ini merupakan penanda undangan bagi masyarakat banyak untuk datang menghadiri upacara yang sakral itu. Adapun acara inti dari tradisi penobatan gelar ini yaitu parno adat sebelum dinobatkan tokoh masyarakat yang akan diberi gelar Sko oleh anak betinonya. Selanjutnya pemasangan sunting kebesaran sebagai lambang bahwa anak betino menyerahkan gelar Sko atau anak jantannya. Pakaian adat, keris, dan tongkat yang dipakai oleh pemangku adat memiliki makna akan kebesaran dan kewibawaan seseorang yang mengemban tugas adat di dalam masyarakatnya. Para pemangku adat ini akan menerima sumpah Karangsetio yang menjadi aturan, nilai, dan norma yang harus mereka jalankan di dalam kehidupan masyarakat. Orang yang dikukuhkan gelar adat memiliki tanggung jawab yang berat karena segala perkara sampai kepadanya. Tugas utama dari pemangku adat adalah memasuk petang mengeluar pagi anak jantan dan anak betino. Artinya bahwa seorang pemangku adat menurut adat Lamu Pusaka Usang diajukan oleh kelompok kalbu sebagai orang yang dianjuk naik di apung tinggi, sehingga tugas utamanya adalah menjernihkan yang keruh, menyelesaikan yang kusut dari anak kemenakan dalam kalbu yang bersangkutan. Jika para pemangku adat menyimpang dari hukum adat bersendi syarak bersendikan kitabullah, maka para pemangku adat akan terkena sumpah Sko atau musibah akan terjadi padanya dan keturunannya kelak.
Gelar pemangku adat ini akan dipakai seumur hidup, tidak digilir diganti antara saudara-saudara senenek, tetapi dapat digantikan ketika pemangku adat tersebut meninggal dunia. Penobatan gelar pemangku adat dianggap penting karena sebagai bentuk pelestarian struktur pemerintahan adat Kerinci agar struktur pemerintahan mereka tidak hilang dimakan zaman. Selain itu, penobatan gelar ini juga sebagai bentuk kebanggaan bagi masyarakat yang telah melaksanakannya. Bagi masyarakat yang melaksanakannya, merasa telah menjalankan warisan nenek moyang sehingga nantinya tidak ditakutkan akan terjadi musibah di daerah mereka. Sekian video penjelasan mengenai tradisi penobatan pemangku adat Kabupaten Kerinci. Jika terdapat kesalahan kata, saya mohon maaf. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.